Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang jika kita mencoba-coba untuk menghitung kenikmatan dari Allah, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Nauzubillah summa nauzubillah kalau kita kufur akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin dimanapun berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan ceramah seri kiamat yang ke-6. Alangkah baiknya dan Buya sangat berbahagia jika para pendengar juga mendengarkan ceramah Buya tentang kiamat ini dari seri yang pertama. Itu yang paling pokok. Kemudian berikutnya kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ini yang ke-6. Baginda Rasul dalam riwayat hadis riwayat Muslim yang diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari bersabda, wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa ciri kiamat itu diantaranya adalah turunnya Nabi Isa. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan pemahaman kaum awam berkenaan dengan wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan bahwa Nabi Isa itu suatu saat akan turun ke muka bumi. Dan kalau Nabi Isa itu turun sebagai ciri kiamat, ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Dan tidak mungkin Al-Hadis bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Luqman ayat 34, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmu sa'ah, sadaqallahul azim. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 87, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ta'tikum illa baghtah, sadaqallahul azim. Tidak datang kiamat itu kepada kalian illa baghtah, kecuali dengan tiba-tiba.
Nah, tentu saja dalam hal ini, baginda Rasul menyampaikan tentang kiamat, cirinya itu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Itu di satu sisi. Di sisi lain tentang kiamat dalam Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Buya, baik di dalam surat Luqman ataupun di dalam surat Al-A'raf, itu beda pembicaraannya. Yang dimaksud dengan oleh baginda Rasul tentang ciri-ciri kiamat itu adalah sesuatu kejadian di mana merupakan bentuk azab. Ciri-ciri dunia saat itu, kalau itu sudah kejadian, berarti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang harus dibetulkan, diluruskan, diperjuangkan oleh pembela-pembela kebenaran, sehingga kiamat itu tidak terjadi. Yang dimaksud kiamat oleh baginda Rasul itu adalah kejadian di mana itu pembangkangan kepada Allah, kemaksiatan yang merajalela, kebodohan yang menjatuhkan derajat manusia kepada jurang kenistaan. Adapun kiamat di dalam Al-Quran itu adalah kiamat hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta ini tidak ada keterkaitan dengan makhluk. Itu sudah ditentukan oleh Allah dari ajalinya, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Para nabi tidak ada yang tahu, termasuk baginda Rasul juga tidak tahu tentang ilmu kiamat itu, atau kapan terjadinya kiamat itu. Nah, maka kita akan bahas sekarang berkenaan dengan ciri kiamat yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau pengertian hadis ini dimaksudkan akan turunnya Nabi Isa nanti, ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Sudah wafat. Sudah meninggal dunia. Apa Buya atau Buya Asep dalilnya? Coba dilihat. Di dalam surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Shadaqallahul azim. Idh, dan ingatlah, qala Allah, tatkala Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawafika, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, mematikanmu, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkat derajatmu, atau aku akan mengangkat derajatmu. Wa rafi'uka ilayya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Jadi dari informasi atau dalil yang Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 55, Nabi Isa itu sudah wafat. Sudah wafat. Jelas itu dalilnya. Baik. Nah, kita sekarang ini masih kita ragu-ragu tentang wafatnya Nabi Isa, karena ada warafi'uka ilayya, tentang diangkatnya Nabi Isa. Baik, kita perjelas sebagaimana tertera di dalam surat An-Nisa ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Shadaqallahul azim. Barrafa'ahullahu, bahkan diangkat Nabi Isa oleh Allah, ilaihi, pulang kepada Allah, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakim. Dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 158 jelas bahwa diangkatnya di sini itu adalah pulangnya kepadanya. Baik. Kalau kita masih ragu tentang diangkatnya Nabi Isa, sebetulnya nabi-nabi yang lain pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
diangkat derajatnya. Bukan saja Nabi Isa. Bukan saja Nabi Isa. Diangkat derajatnya itu dalam pengertian diangkat kedudukannya kepada derajat yang tinggi. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke derajat yang tinggi. Sebagaimana tertera di dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam ayat itu bahwasannya wazkur fil kitabi Idris, dan disebutkan di dalam kitab tentang Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Idris itu orang yang jujur dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, wa rafa'nahu, dan kami Allah mengangkatnya makanan aliyya, ke tempat yang tinggi. Shadaqallahul azim. Jadi tidak ada alasan bahwa diangkatnya Nabi Musa itu dalam pengertian tidak wafat. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 55, surat An-Nisa ayat 158, ditambah lagi dengan surat Maryam ayat 56 dan 57, kita bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semuanya dari Allah, dan sesungguhnya kami semua akan pulang kepada Allah. Pemirsa, para pendengar dimanapun berada, lebih jauh Buya menyampaikan, sebagaimana Buya baca juga di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Imran, ayat 144, bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu sudah wafat semuanya. Tidak ada yang belum wafat. Surat Al-Imran ayat 144, coba bisa dilihat. Begini asbabul nuzul ayat itu. Pada saat baginda Rasul pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat, Umar bin Khattab tidak percaya atas kejadian itu. Umar bin Khattab percaya tidak percaya, masih gamang, masih ragu. Masa iya baginda Rasul secepat itu bisa wafat? Sampai marah-marah dan tidak boleh atau melarang kepada para sahabat untuk mengatakan beliau wafat, baginda Rasul wafat. Umar marah mendengar itu. Para sahabat saat itu melapor kepada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, coba dengarkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tiada lain Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata au qutila, apabila beliau wafat atau terbunuh, in qalabtum ala a'qabikum, apakah kalian akan berpaling ke belakang, atau dalam pengertian apakah kalian akan murtad. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, nangislah Umar bin Khattab, dan sadarlah bahwa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya semuanya sudah wafat. Qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Karena memang pada kenyataannya para nabi itu ada wafat secara wajar, kemudian juga ada yang dibunuh dalam perjuangannya itu. Nah, surat Ali Imran ayat 144 ini, para pendengar rahimakumullah, dalil bahwa seluruh nabi itu sudah wafat. Nah, maka dalam hal ini tidak mungkin Nabi Isa itu turun lagi, kecuali nanti pada saat terjadi kiamat, bukan saja Nabi Isa yang turun,
Seluruh nabi akan menemui umatnya. Nabi Adam menemui umat Nabi Adam. Nabi Idris menemui umat Nabi Idris. Nabi Nuh menemui umat, turun kepada umatnya masing-masing. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW akan turun, akan menemui umatnya masing-masing. Bukan pengertian turun di muka bumi, tapi nanti setelah kiamat pada saat Yaumul Mahsyar. Maka dalam hal ini Buya menyampaikan yang dimaksud oleh bagian Rasul wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini, itu dalam pengertian begini. Silakan diperhatikan, disimak dengan baik. Kalau kita perhatikan sekarang ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sekarang ini adalah eranya bagi Rasul. Otomatis eranya Al-Quranul Karim. Eranya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Tetapi pada kenyataannya, apa yang kita perhatikan sekarang ini? Sudah kiamat sekarang. Ajaran Nabi Isa yang sudah diputar balikan. Ajaran Nabi Isa yang sudah disalahgunakan, dipalsukan, sekarang ini masih dipakai oleh banyak manusia. Masih dibangga-banggakan Injil itu ataupun Taurat itu. Padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Itu sudah bukan firman Allah lagi. Itu sudah dirubah dengan tangan-tangan mereka. Itu terjadi bahkan di zaman baginda Rasul. Bahkan sebelum baginda Rasul. Tapi mengapa sekarang ini di zaman yang sudah kita paham, sudah harusnya cerdas, tetapi pada kenyataannya ajaran Nabi Isa yang sudah disalahgunakan itu masih dipakai oleh umat manusia. Ini kiamat ini. Kiamat. Harusnya Al-Quran yang dipakai oleh seluruh manusia. Kita kembali kepada ucapan Buya tadi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaqulun hada min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Shadaqallahul azim. Allah ya Rabbi, astagfirullah. Fawailun, maka kecelakaanlah bagi lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, bagi orang-orang yang menulis kitabnya itu dengan tangan-tangan mereka. Maka kita akan mengenal konsili, perubahan isi kandungan kitab, dirubah oleh tangan mereka demi kepentingan mereka. Lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, bagi orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan-tangan mereka. Wa yaquluna hada min indillah, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, tidak lain dan tidak bukan untuk dijual belikan, dijual dengan harga yang murah demi kepentingan duniawi, tsamanan qalila. Apa itu? Ya untuk mendapatkan materi, mendapatkan kedudukan, kemudian juga dengan hawa nafsunya untuk menjadi anania, kepemimpinan dalam keagamaan yang salah itu. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama di zaman sebelum baginda Rasul dan dilanjutkan sampai sekarang. Ini sudah kiamat. Fawailul lilladzina fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu ada juga di dalam surat An-Nisa ayat ke-47. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul mimma yaksibun. Maka kecelakaannya bagi mereka. Mimma katabat bi aydihim, apa-apa yang telah ditulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi mereka atas perbuatan mereka. Itu sudah jelas. Ini kiamat.
Kenapa kitab-kitab yang sudah dirubah oleh manusia sekarang dipakai, masih dipakai, bahkan banyak yang masih memakai? Begitu bangga, sementara kita selaku umat Islam yang punya Al-Quran, inna hadal Qur'ana yahdi lilatihi aqwam. Bahwa Al-Quran ini adalah memberikan jalan yang lurus, sebagaimana tertera di dalam surat Bani Israel ayat ke-9. Inna hadal Qur'ana yahdi lilatihi aqwam. Kenapa kita banyak orang yang ragu? Banyak orang yang tidak percaya kehebatan Al-Quran. Ini kiamat. Yang dimaksud wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam itu. Bagaimana ajaran Nabi Isa yang sudah disalahgunakan itu turun, masih dipakai di alam dunia ini. Padahal sebetulnya sudah ditinggalkan. Kalau mereka sudah merubah kitab-kitabnya dengan tangan-tangan mereka demi kepentingan dunia. Dalam hal ini, Buya akan menyampaikan semacam arahan khususnya kepada Buya selaku mubalik, juga kepada kawan-kawan mubalik, ustaz-ustazah, para kiai, para ajaran. Buya mengingatkan mungkin untuk masyarakat luas yang masih awam. Kalau teman-teman Buya sama-sama profesi sebagai dai sudah paham. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Shaf ayat ke-9 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul adzim. Huwa, dialah Allah, arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya dan juga untuk membawa hidayah. Liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk mengalahkan, untuk memenangkan persaingan atas ala dini kullih, untuk seluruh ajaran-ajaran yang sudah salah, yang sudah disalahgunakan itu, yang sudah diputarbalikan itu, ditulis oleh tangan-tangan mereka. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak senang. Ya, selain agama Islam itu musyrik, termasuk ahli kitab itu orang-orang yang musyrik, menduakan, mentigakan Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Bisa mengalahkan ajaran-ajaran yang lain, seluruh ajaran yang lain, meskipun orang-orang musyrik itu adalah tidak senang. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana ajaran-ajaran mereka yang salah itu di zaman sekarang masih dipakai, masih banyak lembaganya, masih banyak orang menganutnya. Ini kiamat. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Fatir ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahid. Cukup Allah yang jadi saksinya. Bagaimana bahwa agama Islam itu di akhir zaman ini yang dibawa oleh bagian Rasul itu agama yang benar, yang hak, harus bisa mengalahkan ajaran-ajaran yang lain yang salah itu. Pemirsa rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan kiamat paling bagian Rasul. Maka kita dalam hal ini harus memperjuangkan adinul Islam, menyebar ke seluruh dunia. Harus bercita-cita seluruh manusia masuk agama Islam. Karena Al-Quran bukan saja petunjuk bagi muslim, muslimat, tapi petunjuk juga bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hudal linnas. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Al-Qur'anu hudal linnasi, bahwasanya Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Seluruh manusia itu Al-Qur'an.
Wa bayyinatin minal huda, dan juga dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan tentang hidayah itu. Wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai pembeda antara hak dan batil, antara benar yang salah, antara yang busuk dengan kebenaran yang jernih, yang bersih. Maka dalam hal ini kita selaku umat Islam harus betul-betul berusaha mendakwahkan al-Islam. Kita harus yakin mereka itu salah. Dan ini sudah kiamat. Kondisi seperti ini, seharusnya agama Islam itu menjadi agama mayoritas seluruh dunia. Tinggal beberapa orang lah yang belum masuk Islam. Dan Al-Quran dipakai oleh seluruh manusia menjadi pedoman. Dalam hal ini, bagaimana kita ini selaku umat Nabi Muhammad, umat Nabi akhir zaman, sadar kewajiban kita dan kita paham bahwa Al-Quran itu mencakup seluruh ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Bagaimana pembunuhan Qabil kepada Habil, terjadilah pembunuhan itu. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang saksi atau sanksi bagi para pembunuh. Bagaimana ada putra Nabi Nuh yang membangkang kepada ayahnya, termasuk istrinya yang membangkang kepada suaminya. Ada juga sanksi-sanksinya di dalam Al-Quran. Bagaimana tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dizolimi oleh Raja Namrud. Juga Al-Quran menyatakan bagaimana sanksi bagi pemimpin-pemimpin yang zulim. Bagaimana tentang kepemimpinan yang begitu jelas dalam Al-Quran juga disampaikan. Termasuk kisah Nabi Lut di negeri Sodom. Perbuatan-perbuatan yang disebut dengan homo dan kemudian muncul lesbi. Itu juga jelas dalam Al-Quran bagaimana sanksinya dan bagaimana buruknya perbuatan-perbuatan itu. Kemudian bagaimana tentang banyaknya di zaman Nabi Syuaib yang mengurangi timbangan dan takaran. Juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang wajibnya kita dan harusnya kita betul-betul memperhatikan takaran dan timbangan. Tidak ada satupun ajaran Nabi-Nabi sebelumnya yang tidak tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah ajaran yang kafah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Allah menyampaikan. Dan sesungguhnya akulah yang menjaganya. Inna nahnu nazalna zikra. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya aku juga kepada Al-Quran yang menjaganya. Maka dalam hal ini, bagaimana kita harus betul-betul memperjuangkan Islam menjadi betul-betul Islam itu dianut oleh banyak atau hampir seluruh manusia. Untuk itu kita harus introspeksi. Buya menyampaikan mari kita sama-sama memperkuat akidah umat. Kalau kita sudah kuat akidahnya, tidak mungkin tergiur dengan bujuk rayu mereka. Bahkan kita menyebarkan akidah kita yang benar ini sehingga mereka berpindah kepada akidah Islamiyah. Kemudian juga kita memperkuat, mempererat ukhuwah umat. Jangan sampai kita centang perenang, berpecah belah, merasa paling benar, neraka bagi orang lain, sedangkan surga bagi diri sendiri. Mari kita perkuat ukhuwah umat. Dan juga kita hindari tafaruk, hindari perpecahan. Jangan terlalu diagung-agungkan tentang mazhab, sehingga dari mazhab-mazhab ini kita berpecah belah. Jangan terlalu diagung-agungkan tentang organisasi keislaman. Itu hanya kulit, itu hanya baju perjuangan. Tidak ada istilahnya beribadah cara organisasi keislaman. Ibadah itu hanya cara bagaimana ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga harus sudah mulai tidak diagung-agungkan tentang silsilah keturunan. Itu juga akan menjadikan bagaimana terjadinya ananiyah golongan. Pada saat baginda Rasul menjelang wafat, bukan ahli dan ahli,
tetapi ummati, ummati, dan ummati. Umatku, umatmu, dan umatku. Nah, dengan penjelasan Buya ini, mudah-mudahan kiamat yang sekarang sedang terjadi nantinya tidak kiamat lagi. Justru dunia ini dipegang oleh umat Islam. Kebanyakan yang menganut agama Islam dan memegang Al-Quran. Kita merasa dan bangga dengan Al-Quran ini. Kemudian kita berusaha supaya mereka sadar. Mereka itu memegang kitab yang salah, yang sudah diputarbalikkan oleh para pemimpin-pemimpin agama sebelumnya. Itu yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.